Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur SG Movie sebangsa dan setanah air, apa kabar kalian semua? Yap, di video kali ini SG Movie akan membahas tentang alur cerita film dari KGF Chapter 2. Nah, di chapter ini lebih mengarah ke masa kejayaan Rocky sebagai pemilik KGF Tambang Emas yang merupakan pusat pertambangan emas terbesar di Bombay. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari langsung saja kita ke alur cerita selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa ya, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan kalian semua untuk terus mendukung channel ini biar semakin besar dan berkembang dengan cara like, comment, subscribe. Dan mari kita mainkan intronya. Di chapter 2 ini Lur, Rajendra Desai, Andrew, Guru Pandian, dan Kamal semuanya berkumpul untuk merancang rencana penting. Namun mereka heran ketika sampai di sana dan melihat ada sambutan yang meriah. Sedangkan Virat tak mungkin berani membuat acara seperti itu di hadapan mereka Lur. Ternyata sambutan meriah tersebut bukan untuk Virat, melainkan untuk seseorang yang sudah membunuh Garuda, yaitu Rocky. Sedangkan Rocky datang ke sana bukan untuk membasmi Garuda saja, melainkan membunuh Virat dan juga untuk memerintah KGF. Mereka yang melihat Rocky datang ke sana tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi tidak satupun dari mereka yang berani menentang Rocky Lur. Mereka hanya terpaksa menerima dia sebagai pemimpin mereka, kecuali Kamal yang memang dari awal membenci Rocky. Kamal pun marah dan mengolok-olok Rocky. Rekannya yang melihat hal itu mencoba menghentikan Kamal, namun ia tak menggubrisnya dan membuat timah panas pistolnya Rocky bersarang di tubuh Kamal. Namun mereka hanya diam melihat Kamal yang tewas dan tidak ada yang berani melawan Rocky. Sedangkan kehidupan KGF kini sudah berubah ketika Rocky mulai memimpin. Ia pun membebaskan rakyat di sana dari perbudakan dan memberi mereka pakaian serta rumah. Lantas untuk membalas budi, orang-orang di sana rela mati demi Rocky yang sudah mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian Rocky mendatangi penjara bawah tanah dan menemui seorang pemimpin pasukan orang kepercayaan Garuda yang bernama Vanaram. Rocky meminta Vanaram untuk bergabung dengan dirinya, sekaligus melatih prajurit baru dan memimpin pasukannya untuk memulai kerajaan yang baru. Awalnya Vanaram tidak mau bergabung dengan Rocky. Namun karena Rocky memberitahu sesuatu yang ia lihat di peta kepada Vanaram, lantas Vanaram akhirnya mau untuk bergabung dengannya. Lalu saat Rocky dan Vanaram keluar ke tempat latihan menembak, semua pekerja di sana ketakutan ketika Vanaram masih hidup. Lalu karena mereka tahu kalau Vanaram sudah bergabung dengan Rocky, mereka pun akhirnya dilatih oleh Vanaram. Kemudian Rocky memanggil dan mengumpulkan para petinggi tambang KGF untuk memperlihatkan ia menghancurkan 9 tambang emas yang dari dulu disembunyikan oleh Vardan. Rocky juga memberitahu ke mereka kalau ia berencana akan mengambil semua emas-emas itu dalam 2 tahun ke depan. Sedangkan di tambang, para pekerja tidak berani memasuki tambang tersebut karena trauma dengan masa lalu mereka di blok tersebut. Lalu Rocky yang mengetahui hal itu, ia datang ke sana dan langsung masuk ke dalam tambang tersebut. Lantas para pekerja di sana langsung bersemangat kembali untuk memasuki tambang tanpa rasa takut. Di sisi lain, Vanaram mengirim pasukan baru tersebut ke pos pemeriksaan pertama. Dan berita tentang pemimpin baru di KGF mulai menyebar sampai ke kantor CBI hingga ke pejabat pemerintahan Lur. Termasuk Shetty, bosnya Rocky dulu ketika di Bombay. Kemudian Rajendra, Andrew, dan Shetty pun menyusun rencana untuk menghancurkan Rocky. Sedangkan di gudang penyimpanan emas, semua orang ketakutan saat melihat sebuah pedang yang terjatuh dari atas. Ternyata pedang itu milik Adira, seseorang yang ditakuti di tambang karena kekejamannya yang terinspirasi oleh klan Viking. Dan dia juga yang mempekerjakan paksa orang-orang di tambang untuk membangun KGF. Kemudian pada malam hari pos pemeriksaan pertama diserang oleh sekumpulan orang yang dipimpin oleh Adira. Ternyata kedatangan Adira ingin menguasai KGF dari tangan Rocky.
Di tempat lain, Andrew memanggil Rajendra untuk bertemu dan membuat rencana untuk membuat Rocky keluar dari tempatnya dan membunuhnya. Dan cara untuk membuat Rocky keluar yaitu dengan cara menangkap Rina. Sedangkan cara agar Rina bisa keluar dari tempat KGF dengan kabar kematian ayahnya, yaitu Rajendra, yang akhirnya Andrew membunuh Rajendra. Rina yang melihat di berita tentang kabar kematian ayahnya, ia pun langsung pergi dari tempat itu dengan mobil. Namun di tengah jalan, ia ditangkap oleh anak buah Adira yang memang sudah menunggunya, Lur. Sedangkan Rocky yang tahu bahwa Rina keluar untuk melihat ayahnya, ia langsung mengejarnya dengan mobil hingga membawanya ke tempat Adira. Namun saat Rocky tahu kalau dia sedang dijebak, Adira terlebih dahulu menembak Rocky yang membuat Rocky tidak bisa melawan dan pingsan. Namun Adira malah melepaskannya dan membiarkannya pulang hanya untuk membuat orang-orang di KGF tahu jika ia masih hidup dan akan kembali untuk mengambil pedang dan KGF. Setelah itu usaha menjatuhkan Rocky pun dilakukan. Shetty menghabisi semua orang-orang Rocky di bagian pantai barat. Sedangkan Adira memblokade jalan KGF yang membuat Vanaram harus menutup pintu keluar dan melarang orang-orang di sana untuk keluar dari KGF. Kemudian Rocky yang sudah sadar dari komanya, ia pun ditelepon oleh Shetty untuk menghina Rocky. Karena merasa sudah menang dan merasa karena Rocky sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Setelah itu Rocky menelpon pamannya untuk meminta bantuan untuk membantu rencananya menghabisi semua blok barat. Dan besoknya Rocky meninggalkan KGF bersama Rina dengan membawa banyak emas dengan menggunakan helikopter. Lalu orang-orang di KGF mengira jika Rocky melarikan diri, Lur. Namun Vanaram yang menyadari jika Rocky tidak melarikan diri, ia lantas memberitahu kalau Rocky sedang melakukan sesuatu hal yang besar. Ternyata Rocky pergi untuk menemui Inayat Khalil yang merupakan penguasa emas di pasar gelap. Tujuan Rocky ke sana adalah untuk berbisnis dengan Khalil. Lalu Rocky menawarkan kesepakatan yang menguntungkan bagi Khalil. Namun Khalil masih menolak karena merasa kalau Rocky telah jatuh dan tidak lagi memiliki kekuatan. Lantas Rocky yang tahu akan penolakan itu, malahan Rocky yang tertarik dengan senjata yang dipegang oleh anak buah Khalil yang diberi nama Kolesnikov. Rocky pun meminta izin Khalil untuk memegang senjata itu. Sedangkan di tempat lain, pamannya Rocky dan anak buahnya membuntuti anak buah Shetty yang sudah bekerja sama dengan Khalil. Pamannya Rocky lalu membunuh mereka semua di berbagai tempat sesuai dengan permintaan Rocky. Kemudian Shetty yang panik mendapatkan kabar itu langsung menghubungi Khalil dan memberitahu Khalil. Sedangkan Khalil yang mendengar berita itu menjadi panik dan takut. Ditambah lagi di hadapannya Rocky menodongnya dengan senjata Kolesnikov. Lantas karena tidak ada pilihan lain akhirnya Khalil dengan terpaksa menerima tawaran Rocky. Keesokannya Rocky membawa beberapa truk keluar dari KGF dan pergi ke tempat Adira. Lalu ketika Rocky sampai, ia disambut dengan serangan RGP dari anak buah Adira. Kemudian di saat para pasukan Adira mentertawakan Rocky yang turun seperti orang gila yang meragakan adegan sedang berperang, Lur. Namun mereka seketika terdiam saat melihat yang di dalam truk milik Rocky ternyata berisi anak buah Rocky yang memakai senjata yang lebih canggih. Kemudian Adira bersama anak buahnya diberondong bedil secara brutal yang membuat Adira tertembak di dadanya. Namun Rocky tidak membunuh dan melepaskan Adira untuk membalas belas kasihannya dulu. Setelah kejadian itu Rocky mendatangi Shetty di markasnya. Shetty yang ketakutan memohon kepada Rocky agar tidak membunuhnya. Namun karena ia merasa telah dihianati, akhirnya ia pun membunuh Shetty. Dan bisnisnya pun kini kembali berjalan dengan normal. Kurbani. Lalu 3 tahun kemudian kini Ramika terpilih sebagai Perdana Menteri di India. Yang mana Ramika adalah sosok yang tegas dan diktator dan juga tidak takut pada ancaman apapun. Lalu Ragavan pimpinan CBI pergi mendatangi Ramika untuk membahas masalah KGF. Karena menurutnya Ramika adalah harapan untuk menghentikan Rocky di KGF. Lalu ketika di ruang kerja Ramika, Ragavan menjelaskan tentang Rocky yang tidak pernah terlihat sosoknya namun namanya dikenal di mana-mana.
Ia juga memiliki banyak pesawat dan ratusan kapal, juga menguasai akses ke semua toko perhiasan terbesar di negara itu. Namun yang anehnya Lur, tidak ada satupun orang di luar sana yang mengetahui apa yang dilakukannya di dalam KGF. Lalu Ragavan memperlihatkan foto yang baru saja ia terima dari Angkatan Udara saat melakukan latihan di atas KGF. Lantas foto tersebut benar-benar membuat Ramika dan orang-orang di sana kaget dengan apa yang mereka lihat. Karena KGF yang dulunya tanah tandus, sekarang jadi bangunan yang kaya dan sejahtera. Lalu ada seorang jurnalis yang menyamar sebagai pekerja di KGF. Namun saat sedang mengambil gambar secara sembunyi-sembunyi, ia terciduk oleh pekerja yang lain. Lalu ia pun dibawa ke hadapan Rocky. Lalu dalam keadaan ketakutan ketika ditodong senjata, namun Rocky malah membiarkan jurnalis itu untuk mengambil gambar sesukanya dan menulis tentang apa yang dialaminya untuk ditulis sebagai sejarah. Sedangkan Ramika yang melihat foto KGF langsung marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menemukan gudang KGF dan menangkap rekan Rocky. Ia juga memberikan perintah penuh pada Ragavan untuk menangkap Rocky. Lantas polisi dan CBI pun langsung melakukan penyergapan ke beberapa tempat, namun semua penyergapan itu gagal karena informasinya sudah lebih dulu bocor. Namun polisi menemukan satu keping emas yang jatuh dan tertinggal di salah satu gudang Lur. Lalu saat Rocky sedang transaksi senjata, anak buahnya datang dan memberitahukan jika satu keping emas dibawa oleh polisi. Mendengar hal itu Rocky marah dan langsung mendatangi kantor polisi yang mengambil emasnya. Kemudian ketika ia sampai tidak ada satupun yang mengenalinya. Dan saat anak penjual teh menyebut namanya, seketika semua polisi di sana pun kaget dan ketakutan. Tanpa berbicara satu kata pun, Rocky hanya memberi isyarat agar mereka mengembalikan emasnya dan akhirnya mereka pun mengembalikan emas tersebut. Lalu saat akan pulang, ia memarkirkan mobilnya dan mengeluarkan sebuah mesin gun dan menembak kantor polisi tersebut secara brutal yang membuat polisi di sana berlarian dan bersembunyi. Ramika yang mengetahui kejadian itu dari Ragavan makin murka kepada Rocky. Lalu pada saat diwawancarai di TV, Ramika memamerkan kekuatan militernya dan ia mengancam akan menghancurkan siapapun yang mengancam kedaulatannya. Kemudian Rocky yang kebetulan menonton acara itu sangat sadar jika ancaman itu ditunjukkan kepada dirinya. Namun ancaman itu justru membuat Rocky semakin semangat melawan Ramika. Lalu Rocky langsung bertindak dengan memblokir seluruh pengiriman dan menutup seluruh akses pasar gelap dan menimbun seluruh emas miliknya. Sedangkan Andrew yang mendengar kabar itu langsung mendatangi Adira untuk meminta Adira agar segera bertindak Lur. Tetapi karena penjagaan yang sangat ketat dari Vanaram dan pasukannya, Adira mengetahui ada jalan terowongan tambang di KGF, tetapi ia tidak mengetahui pintu masuk ke sana dan ia pun memerintahkan Andrew untuk menemukan jalan ke terowongan itu. Sedangkan CBI yang berhasil menemukan transaksi keuangan Rocky, mereka pun langsung mendatangi Ramika dan memberitahu penemuannya tersebut. Lalu Ramika memerintahkan Ragavan untuk menemukan bukti yang berkaitan dengan Rocky agar ia bisa mengajukan tuntutan pada Rocky dan menangkapnya. Namun Rocky yang mengetahui hal itu, ia justru langsung pergi ke Delhi untuk bertemu dengan Ramika di kantornya. Kedatangan Rocky membuat para pejabat di sana terkejut karena baru pertama kalinya melihat wajah Rocky. Namun kedatangan Rocky justru untuk mengajukan laporan untuk dirinya sendiri atas keterlibatannya dalam penambangan ilegal dan juga pencucian uang. Malahan dia bahkan membawa detail catatannya dan meminta mereka untuk menangkapnya Lur. Di saat itu juga beberapa pejabat istana mendatangi mereka dan meminta agar Ramika menolak tuntutannya. Ternyata mereka juga terlibat atas pencucian uang itu. Bahkan 200 anggota partai mereka juga ikut terlibat. Setelah itu Rocky mencabut tuntutannya dan meminta agar Guru Vandian dijadikan Menteri Persatuan. Namun sebelum Rocky pulang, Ramika mengancam akan menghancurkannya suatu saat nanti. Dan dengan senang hati Rocky menerima ancaman itu.
Di sisi lain, Adira dan Andrew berhasil menemukan jalan masuk terowongan yang menuju KGF. Adira membawa semua pasukannya menuju KGF. Lalu ketika Rocky sedang bersama pamannya di tambang, kemudian Rina pun datang untuk mengabarkan kalau dirinya sedang hamil. Namun secara bersamaan anak buah Adira menyerang mereka. Dan Adira langsung menembak ke arah Rocky. Namun peluru tersebut malah mengenai Rina yang membuatnya terjatuh dan meninggal. Lantas Rocky yang melihat kekasihnya tewas di depan matanya, ia pun langsung murka dan langsung menyerang anak buah Adira secara brutal. Setelah itu dia terlibat adu bogem dengan Adira. Namun Rocky justru dibuat babak belur hingga terjatuh lur. Dan saat Adira akan membunuhnya, Rocky akhirnya bangkit sambil memegang palu di tangannya. Lalu dengan brewok yang tebal, Rocky langsung memukul pedang Adira hingga terpental dan patah. Kemudian ia langsung menghajar Adira bertubi-tubi hingga mati lur. Sedangkan Andrew juga mati di tangan Vanaram. Lalu di saat Rocky tahu jika Adira dan yang lain berhasil masuk lewat terowongan, Rocky langsung pergi menuju kantor DPR yang sedang diadakan rapat oleh Ramika. Kemudian ketika mereka sampai di gedung DPR, Rocky langsung masuk ke dalam dan langsung menodongkan senjata ke arah Guru Van Dian. Yang ternyata dalang di balik penyerangan itu adalah Guru Van Dian. Karena ia telah memanggil Adira dan menunjukkan jalan menuju KGF lewat terowongan. Kemudian Rocky menembaki Guru Van Dian di hadapan Ramika hingga pelurunya habis yang membuat Guru Van Dian tewas. Ramika yang berada di sana hanya bisa terdiam ketika melihat kejadian itu. Sedangkan surat kabar menuliskan berita jika Guru Van Dian meninggal karena serangan jantung. Setelah insiden itu, Ramika menandatangani surat perintah hukuman mati untuk menghapus namanya dari lembaran sejarah agar tidak ada seorang pun yang membaca atau menulis tentangnya. Ramika juga mengerahkan tentaranya untuk mengurus semua orang yang berada di KGF, serta menyergap tempat tinggal Rocky untuk menangkapnya hidup atau mati. Namun saat mereka masuk ke dalam kamarnya, ternyata Rocky sudah tidak ada di sana, dan juga tidak ada jejak keberadaan emas di tambang KGF. Tetapi mereka mendapatkan kabar dari Angkatan Laut jika Rocky berada di Samudra Hindia. Ternyata Rocky membawa semua emas itu ke dalam kapal. Ternyata Rocky tidak berencana untuk melarikan diri karena ia mengarahkan kapalnya menuju kapal angkutan laut India. Namun sebelum itu ia juga mengirim fax yang sama ke Angkatan Laut Amerika dan Indonesia sehingga mereka juga menuju ke arah Rocky. Dan di waktu yang bersamaan Angkatan Udara India menerbangkan pesawat tempur mereka menuju ke KGF. Lalu mereka tinggal menunggu perintah dari Ramika untuk menjatuhkan bom di KGF. Mereka pun akhirnya melepaskan tembakan ke arah kapalnya Rocky. Bersamaan itu Angkatan Udara juga menjatuhkan bom di KGF yang membuat KGF hancur lebur. Begitupun dengan Rocky yang tenggelam bersama semua emasnya ke dalam lautan. Dan hanya ada satu orang yang menulis dan menceritakan hal tersebut. Dia adalah Anan, yaitu sang penulis buku tentang Rocky dan KGF. Ternyata kisah tentang Rocky dan KGF adalah kisah yang ia alami selama ini. Dan Anan muda pun berjanji akan menuliskan buku tentang Rocky agar dunia tahu tentang Rocky. Kemudian film diakhiri dengan Ramika yang didatangi oleh CIA Amerika dengan membawa dokumen yang ditandatangani oleh Direktur CIA. Untuk ekstradisi penjahat yang bernama Rocky. Karena selama ini Rocky telah melakukan kejahatan di 16 negara termasuk Amerika dan Indonesia. Karena itulah Amerika dan Indonesia ikut mengejar Rocky di Samudra Hindia. Dan dengan ini KGF chapter 2 pun selesai. Ya kalau menurut SG Movie mungkin ada chapter ketiganya ya lur ya. Karena banyak di akhir adegan yang menunjukkan kalau bakal ada kelanjutan dari KGF chapter ketiganya. Ya semoga saja lebih menegangkan dan seru lagi lur. Oke terima kasih buat dulur-dulur semua yang telah menonton alur cerita ini dari awal sampai selesai. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.